Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ica Erliana dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar, kelas C dengan NPM 19 10 30 30 22. Nah, berikut ini saya menyajikan sebuah LKPD interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya ini termasuk ke dalam materi kelas 7 SMP. Kali ini saya akan membahas LKPD model inquiry terstruktur atau structure inquiry. Baik. Jadi, saya memilih materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya dengan model inquiry terstruktur karena sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas 7 SMP. Selanjutnya, yang pertama ada petunjuk belajar. Kali ini petunjuk belajar dilengkapi untuk memudahkan peserta didik. Nah, yang pertama ada baca dengan cermat petunjuk LKPD ini. Nah, selanjutnya ini bisa dibaca langsung. Kemudian ada kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Kemudian ada tujuan kegiatannya. Ya, langsung kepada orientasi masalah. Nah, kenapa ada orientasi masalah? Karena dari orientasi masalah, siswa atau peserta didik akan diarahkan untuk memahami rumusan masalah yang di bawah tadi, yang di bawah ini nanti. Nah, di orientasi masalah ini juga akan disertakan kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian di sekitar peserta didik. Namun, kejadian itu harus ada kaitannya dengan rumusan masalah. Nah, jadi di orientasi masalah ini akan membuat peserta didik lebih berpikir kritis seperti seorang ilmuwan. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah dan orientasi masalah harus sesuai dan harus menyatu. Harus ada kaitannya, begitu. Kemudian ada tujuan praktikum. Berdasarkan rumusan masalah, tulislah tujuan praktikumnya. Nah, apa yang harus kalian capai, apa yang harus peserta didik capai, itu harus ditulis di tujuan praktikum poin C. Kemudian ada hipotesis masalah. Nyatakan hipotesis praktikum yang akan dilakukan. Nah, hipotesis itu dugaan sementara. Jadi bisa langsung ditulis, teman-teman. Nah, kemudian ada variabel. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka kondisi interaksi makhluk hidup yang harus tetap konstan, apa itu? Gitu misalkan. Nah, kenapa saya menuliskan disebut sebagai variabel manipulasi atau bebas? Karena mungkin peserta didik kan masih SMP. Nah, itu belum terlalu mengerti mengenai variabel, jadi saya kasih penjelasan sedikit. Kemudian ada variabel respon atau terikat, kemudian ada variabel kontrol. Selanjutnya, setelah menentukan variabel-variabelnya sudah ditentukan tadi, langsung kepada definisi. Definisi variabel secara operasional. Nah, ada definisi variabel manipulasi, respon, kemudian kontrol. Selanjutnya ada alat dan bahan, rancangan percobaan, langkah-langkah. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh LKPD model inquiry terstruktur atau structure inquiry karena ada langkah-langkahnya. Langkah percobaan ini atau langkah percobaan ini disediakan oleh guru. Jadi siswa tidak membuat langkah-langkahnya sendiri. Jadi siswa terpaku dengan langkah-langkah yang dibuat oleh guru. Kemudian ada data hasil percobaan, komponen abiotik dan komponen biotik.
Kemudian ada analisis. Nah, analisis itu kondisional ya teman-teman. Jadi tergantung dengan tujuan pembelajarannya, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh guru. Nah, misalnya ini, bagaimana hasil percobaanmu? Nah, di sini siswa akan dituntut untuk menganalisis secara rinci sesuai dengan apa yang telah siswa lakukan atau peserta didik lakukan. Kemudian ada kesimpulan. Nyatakan suatu kesimpulan berdasarkan hasil yang telah kalian lakukan. Nah, bisa langsung ditulis di sini kesimpulannya. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis secara runtut dan jelas sesuai dengan kaidahnya. Bisa menggunakan kaidah apa. Nah, kembali lagi ke awal. Jadi, LKPD inquiry ini, model inquiry ini harus sesuai dengan anak-anak yang akan atau peserta didik yang akan kita ajarkan. Jadi, model inquiry terstruktur ini diterapkan untuk metode penemuan, seperti halnya peserta didik adalah pemula gitu. Jadi cocok untuk pemula, seperti anak SMP, begitu teman-teman. Nah, jadi guru hanya menyediakan permasalahan dan prosedur penyelesaian permasalahan, sedangkan peserta didik hanya menyimpulkan hasil. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa langsung komen, subscribe, dan like ya kalau ada pertanyaan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.